HP Pavilion 13 Aero. Ini adalah salah satu laptop yang cukup viral karena memiliki spesifikasi yang powerful, harganya terjangkau, dan gokilnya beratnya cuma 900 gram. Ya, 900 gram ini lebih ringan daripada botol aqua 1 liter ya. Gokil banget. Pada video kali ini gue gak akan review secara detail karena laptop ini udah banyak reviewnya yang bisa teman-teman temui di YouTube maupun artikel. Tetapi yang bikin gue penasaran, sekencang apa laptop ini kalau kita pakai gaming? HP Pavilion 13 Aero ada yang pakai Intel dan AMD. Unit yang akan gue tes ini pakai AMD dengan spesifikasi CPU Ryzen 5 7535U, RAM 16GB, dan SSD NVMe 512GB. Laptop ini bisa teman-teman dapatkan di harga 10 jutaan di bulan Juni dan Juli 2024. Jadi langsung aja kita tes yang pertama Cinebench R23. Di sini kita tes performa multicore dan single core CPU-nya. Hasilnya untuk multicore dapat skor 6914. Sebagai pembanding, CPU ini lebih unggul daripada Intel i7 7700K dan i7 1165G7. Lalu tes single core dapat skor 1449. CPU ini sekali lagi lebih unggul dari i7 1165G7 bahkan i9 9880H. Jadi untuk performa rendering laptop ini jangan diragukan lagi ya, sangat-sangat powerful ya, gokil banget. Selanjutnya kita tes 3D Mark. Di sini kita tes performa gamingnya. Nanti dinilainya dari skornya. Firestrike dapat skor 3905, Firestrike Extreme 1934, dan Firestrike Ultra 1039. Lalu untuk Time Spy dapat skor 1554 dan Time Spy Extreme 720. Nah, sebagai pembanding, performa gaming laptop ini lebih unggul daripada laptop sebelumnya yang sudah pernah gue review ya, yang pakai Ryzen 7 5700U. Tadi tes rendering skornya bagus, untuk tes gaming skornya gak kalah bagus ya. Jadi dari segi performa laptop ini bener-bener powerful, gak main-main. Sekarang tes gaming salah satu game open world yang populer banget, yaitu GTA 5. Gue setting resolusi yang ngikutin layar laptop di 1920x1200 dan settingan grafik di very high, seperti yang bisa teman-teman lihat. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the force part. More like the part of the training part. You'll be fine. Anything happens, I got a piece of the glove box. I'm covered. Sesuai ekspektasi gue, gamenya berjalan lancar, rata-rata di 39 fps dan paling rendah 26 fps. Enak banget mainin gamenya, gak ada FPS drop, performanya sangat-sangat stabil. Ditambah grafiknya bagus, jadinya experience-nya dapet banget. Get your ass out of here. Hey, there ain't room up there for the both of you. The fuck are you doing? Hey, stop throwing assholes at me. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih ngejar performa, mau dapat di atas 60 fps, bisa turunin grafiknya ke high atau normal. Kill me, man. Hey, shoot this motherfucker in the face already. Sekarang kita tes yang sedikit lebih berat daripada GTA 5, yaitu Assassin's Creed Valhalla. Resolusi di 1680x1050 dan resolution scale-nya gue turunin ke 70%. Jadinya detail gambarnya sedikit menurun ya. Untuk grafiknya di low seperti berikut. Ekspektasi gue gamenya gak berjalan lancar, ternyata dapat rata-rata 40 fps, paling rendah 20 fps, dan gokilnya gak ada fps drop. Performanya benar-benar stabil. Seperti yang bisa kita lihat, walau grafiknya sedikit burik, gue pribadi tetap senang banget mainin game ini, karena ini salah satu franchise Assassin's Creed terbaik menurut gue, dari segi stories dan mekanismenya. Jadi 2 jempol buat laptop ini yang bisa mainin Assassin's Creed Valhalla.
Sekarang kita coba yang lebih berat lagi daripada Assassin's Creed Valhalla, salah satu game terbaik juga di kalangan para gamers, yaitu The Witcher 3. Gue coba di resolusi 1280x800. Semua fitur, ray trace, anti-aliasing, dynamic resolution, dan lain-lain semuanya off. Dan grafik low rata kiri seperti berikut. Game ini dapat di 50 fps, paling rendah di 22 fps. Sekali lagi performanya stabil, gak ada fps drop, mantep banget dan seru banget mainin gamenya. Faster. Time to end this. Gak banyak komen, gue kasih jempol buat performa laptop ini yang bisa jalanin. That's it, Roach. Gue kurang puas dengan The Witcher 3, kita coba game yang lebih berat lagi. Dan kebetulan developernya sama, yaitu Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 gue coba di resolusi 1024x768. Dengan settingan grafik low rata kiri, mentok semuanya, yang bisa di off semuanya. Agak masa dikit ya teman-teman. Game berjalan rata-rata di 44 fps dan paling rendah 12 fps. Performanya menurut gua oke, walau gak terlalu mulus, kadang ada FPS drop, tapi gak ganggu ya teman-teman. Tetap masih seru banget mainin gamenya. Mungkin yang harus toleransi dan banyak-banyak sabar itu grafiknya ya, karena burik banget. Selanjutnya kita coba game balapan Need for Speed Heat, salah satu franchise Need for Speed terbaik. Kita coba resolusi di 1680x1050. Resolution scale gue turunin ke 70% dan settingan grafik low. Game ini rata-rata dapat di 48 fps, paling rendah di 19 fps. Untuk performanya surprisingly cukup stabil ya. Gue pribadi masih bisa menikmati game ini. Lumayan ya, berhubung Need for Speed Heat salah satu game terberat, gue masih salut sama laptop ini yang bisa jalanin. Challenge accepted. Get ready to lose. Down for a chase. This one happening right now. Okay, y'all, we have an officer in need of some job. Lalu game balapan yang cukup populer juga yaitu Forza Horizon 4. Gue coba di resolusi 1920x1200. Dengan settingan grafik low, tapi gak sampai rata kiri ya teman-teman, masih ada fitur-fitur yang aktif. Game ini dapat rata-rata 57 fps dan paling rendah 30 fps.
Performanya stabil banget ya, mulus. Memang kayaknya Forza Horizon 4 didesain lancar di laptop ini. Berikutnya, game balapan yang biasa dipakai pembalap profesional buat latihan, yaitu Dirt Rally 2.0. Gue coba jalankan di resolusi 1280x800 dengan settingan grafik di medium. Rata-rata dapat 60 fps, paling rendah 38 fps. Sekali lagi, game ini berjalan lancar banget, mulus banget, grafiknya juga dapet ya, enak dipandang. Itulah kenapa alasan gue setting resolusi 1280x800 ya, supaya dapet di atas 60 fps ya. Tapi buat teman-teman yang ingin grafiknya lebih bagus, bisa aja naikin ke 1680x1050, itu masih dapet di 40an fps ya. Selanjutnya kita masuk ke game kompetitif. Pertama CS2. Karena game ini harus dapat FPS yang tinggi, gue coba resolusinya 1280x800. Settingan grafik low rata kiri semua. Semua fitur-fitur dimatikan. Smoke. Grenade out. Rata-rata dapat 100 fps, paling rendah nyentuh di 9 fps. Untuk performanya cukup lancar, walau di benchmark tercatat drop 9 fps itu hanya terjadi saat render map awal-awal. Setelah udah main, gamenya lancar kok. Jadi main casual atau bahkan ranked di laptop ini masih bisa diajak kompromi ya teman-teman. Masih game FPS cukup populer juga, yaitu Valorant. Karena game ini lebih ringan, jadi gue berani pasang di resolusi 1920x1200 dengan settingan grafik low rata kiri semuanya. Rata-rata dapat di 148 fps, paling rendah 19 fps. Performanya lancar banget, mulus banget mainin game ini. Jadi gak diragukan lagi main casual atau ranked, oke banget pakai laptop ini. Kita bergeser ke game Battle Royale. Apex Legends gue coba di resolusi 1024x768. Ini paling rendah ya teman-teman, dengan settingan grafik semuanya rata kiri, pokoknya paling rendah. Gue gak kepikiran game ini jalan, ternyata dapat 101 fps, paling rendah nyentuh di 15 fps. Game berjalan sangat-sangat lancar, mainin gamenya seru banget, bebas FPS drop, dipakai main ranked juga bisa ya, tapi memang grafiknya aja yang harus toleransi karena burik juga. Selanjutnya Fortnite. Gue coba di resolusi 1280x800 dengan settingan grafik low rata kiri semuanya.
Rata-rata dapat 97 fps, paling rendah nyentuh 5 fps. Lalu kadang ada fps drop yang sedikit keselin itu karena proses render mapnya. Karena memang Fortnite ini punya ukuran map yang lumayan besar, banyak efek dan partikel-partikel, jadi bisa dimaklumi. Kalau buat main seru-seruan masih oke, tapi kalau main ranked, levelnya kompetitif, laptop ini kurang oke. Lalu kita ke game MOBA yang pastinya teman-teman tahu ya, yang populer juga di kalangan gamers, yaitu Dota 2. Gue setting resolusinya di 1680x1050 dengan renderingnya ini ke fastest ya, yang paling rendah. Attack! Game ini rata-rata dapat di 75 fps dan paling rendah di 29 fps. Untuk pengalaman bermainnya menurut gue masih oke ya, masih seru banget mainin game ini, gak ada kendala, fps drop juga gak ada ya, jadi benar-benar bagus banget lah kalau main Dota di laptop ini. Attack! Yes? Your middle tower is under attack. To battle! Top is missing. Your middle tower is under attack. Lalu untuk suhu yang dihasilkan laptop ini selama dipakai gaming di atas 5 jam bahkan seharian full seperti The Witcher 3, Cyberpunk, Apex Legends tercatat bisa mencapai 99 derajat. Ini bukan lagi anget, tapi melepuh, panas banget di area yang gue tandai merah. Tapi kalau dipakai game ringan seperti Dota 2, CS2, atau Valorant, tercatat hanya mencapai 81 derajat. Tapi tetap aja lumayan panas ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan gaming, lebih baik pakai stand laptop yang ada pendinginnya. Dan jangan pakai keyboard laptop ini. Nekat namanya, karena jari bisa mateng. Melainkan pakailah keyboard eksternal. Atau mainnya pakai controller aja. Lebih aman. Oke, itu dia sedikit hasil tes gaming laptop HP Pavilion Aero 13. Game-game yang tadi kita tes di laptop ini tergolong game-game yang berat ya teman-teman. Dan laptop ini bisa jalaninnya cukup lancar. Jadi laptop ini bisa gue bilang serigala berbulu domba ya. Walaupun tampilannya biasa aja, tapi performanya luar biasa. Laptop ini cocok banget buat teman-teman yang lagi cari laptop kerja atau kuliah yang ringan dibawa kemana-mana. Dan yang pastinya bisa gaming. Beli aja HP Pavilion 13 Aero. Laptop ini sangat gue rekomendasikan. Oke, sekian video kali ini. Thank you yang udah nonton. Gue boleh minta supportnya ya untuk like, share, dan subscribe agar teman-teman bisa selalu tonton konten seperti ini dan yang menarik lainnya dari channel ini. Gue Gio, undur diri.